Ya, kali ini kita akan membantu klien kita, Rangga, yang pengen mencari istrinya yang udah menikah 3 tahun, tapi ternyata istrinya udah menghilang, ada kabar ya? Iya. Kurang lebih. Bentar-bentar itu ribut-ribut kenapa? Ada dipukulin, ini masa kita biarin aja? Hah? Astagfirullahaladzim. Kita janjian sama klien kita Rangga di suatu tempat di daerah Jakarta Utara. Pas kita sampai di pertigaan, tiba-tiba Pak, kenapa Pak, sabar dulu. Udah Pak, udah. Pak, udah Pak, jangan ribut Pak. Digebukin sama preman, buru-buru kita tolongin dia, kita selamatin dia, dan ternyata di situ ada bapaknya. Udah. Udah mas. Rangga di situ ternyata digebukin sama preman-preman bayaran, dan Rangga bilang itu adalah orang suruhan Putra. Siapa tadi itu mas? Hah? Nggak tahu. Kenapa Rangga? Kayak Kamu kenapa? suruhannya si Putra. Disitulah kemudian Rangga cerita bahwa Putra ini yang membuat rumah tangganya berantakan. Ini ada masalah apa sih mas? Jadi gini mas, sebenarnya kan selama 2 bulan ini kan saya nyari istri saya. Iya. Di sini tiba-tiba ngilang. Nah saya punya feeling istri saya itu dibawa kabur sama si Putra. Nah, orang yang tadi itu kemungkinan orang-orangnya si Putra. Oh, suruhannya Putra maksudnya. Orang-orang itu. Iya, saya nanya punya alamat Putra enggak? Karena saya tahu dia tuh sering nongkrong di daerah sini. Oh, nongkrong di sini nih. Terus mereka jawabnya apa? Ya, seperti Mas dia tadi, bukannya jawab malah saya diancam. Ngapain lu nyari Putra? Putra inilah yang membuat Rangga sama istrinya sering cekcok, sering ribut, sering berantem. Putra ini penyebabnya katanya. Awal pernikahan 3 tahun yang lalu. Ternyata. Mas sendiri udah nikah berapa lama? Saya nikah udah 3 tahun, Mas. Udah 3 tahun nikahnya. Terus? Cuman memang selama 3 tahun, ya banyaklah hal-hal yang buat saya ribut. Ribut tentang apa ini? Ya itu dia. Jadi si Putra itu mantannya istri saya juga. Jadi Putra ini adalah mantannya Eni. Walaupun Eni ini sudah menikah, tapi Putra ini masih sering SMS. Karena memang selama ini ya masalah saya ya sama si Putra, udah nggak ada lain lagi. Setiap malam sebelum dia ngilang masih suka chatting kadang. Rangga tahu semuanya. Bahkan SMS-nya sudah dibaca sama Rangga. Bahkan di sosial media sudah dibaca sama Rangga. Masih suka chatting? Masih suka chatting. Komunikasi masih? Komunikasi masih. Ini putranya suka gangguin nggak? Nah itu dia. Kalau saya sih nggak tahu persisnya karena nggak pernah ketemu langsung. Nggak, maksudnya secara di handphone, di Iya. sosial media? Saya sering lihat di chattingan, dia selalu chatting sama si Putra. Ini yang membuat Rangga jengkel. Akhirnya ributlah rumah tangga mereka. Sering ribut, sering berantem, dan lama-kelamaan masalah ini bukan selesai. Malah 2 bulan yang lalu istrinya pergi meninggalkan Rangga. Karena saya suka, udah saya bilangin kan. Ya tapi tetap aja. Saya punya firasat bahwa istri saya itu dibawa kabur sama si Putra. Udah berapa lama istrinya pergi mas? Hampir 2 bulanan. Mas sudah cari kemana aja nih istrinya? Istri pergi? Udah hampir 2 bulan. Dan Mas curiganya kan ke Putra kan? Kenapa nggak langsung disamperin putranya? Rangga udah berusaha nyari katanya. Udah berusaha nyari ke rumah keluarga dari istrinya. Ke rumah orang tua istrinya. Tapi ternyata keluarga dari istrinya malah pindah rumah semuanya. Selama 2 bulan ini kan saya nggak langsung berasumsi ke dia.
Otomatis kan saya cari ke rumah orang tuanya dong. Saya udah cari ke rumah orang tuanya ke Bekasi. Iya. Terus Tapi ternyata kata RT udah nggak di situ, udah pindah udah lama. iya, jadi sudah cari kemana-mana ke rumah keluarganya. Keluarganya udah pindah. Ke rumah orang tuanya ini juga udah pindah. Handphonenya nggak aktif semuanya. Jadi seakan-akan dikoordinasi kepergian mereka ini. Seakan-akan mereka menghilangnya kompakan. Sampai saat ini saya itu nggak bisa menghubungi pihak keluarga istri saya sendiri. Si Eni ini. Nah, betul. Tapi kemarin saya dapat pesan WA dari teman bahwa teman saya ini ngelihat adiknya Eni, istri saya, Iya. lagi kerja. Jadi ada tadi malam temennya Rangga ini bilang kalau dia ngelihat adiknya Eni ya di suatu tempat. Suatu tempat yaitu dia yang punya warung. Ya udah akhirnya kita sama klien kita Rangga menuju ke warung tersebut. Pas kita mau menuju ke warung tersebut tiba-tiba Astagfirullahaladzim. coba motor. Dia motor mana cepetan. Motor Ya mana? Allah, itu siapa sih tadi? Kita kejar, tim kita suruh ngejar mereka, kejar pokoknya harus dapat. Tim akhirnya coba ngejar mereka. Di situ Rangga kita tenangi. Kita berusaha untuk membuat dia tenang, nyaman, jangan terbawa emosi. Karena kalau terbawa emosi, pikirannya pasti kacau. Bawaannya berantem, bawaannya pengen balas dendam. Jangan, coba tenangkan pikiran. Dan akhirnya Rangga di situ berusaha untuk sabar, berusaha untuk menenangkan dirinya, dan dia mau melanjutkan pencarian. Pencarian pertama adalah ke rumahnya atau ke tempat usahanya Eka. Eka ini adalah adik kandungnya Eni, istrinya. Ini Mas nih, warung ini. Ini warungnya si Eka nih. Saya dikasih tahu teman saya kalau warungnya di sini. Pas kita menuju ke warungnya Eka, di situ ada Ekanya. Dia lagi melayanin pembeli. Nah, pas ngelihat kedatangan kita, ini kelihatan banget dia menghindar. Mas, bentar. Ini kita mau ngobrol bentar, Mas. Enggak, Mas, sabar dulu. Ini ada apaan sih? Iya, enggak gini loh, Mas. Ini kan Mas kenal dong sama Rangga. Iya, kakak tahu ipar dia kan? pacarnya. Suaminya udah nikah kok 3 tahun malah. Masih bilang pacar. Mas. Jadi Eka ini merasa kakak yang namanya Eni ini tidak pernah menikah sama Rangga. Dia menyangkal. Lu udah nikah sama kakak gua? Ya udahlah, kalau belum nikah ngapain gue capek-capek nyari ke sini? Mana buktinya? Gua ada buktinya. Lu mau lihat? Lu jangan pura-pura nggak tahu di depan orang. Gua sumpah gua nggak tahu loh. Editan. Dulu nggak usah fitnah kayak gitu. Keluarga gua nggak ada yang tahu sama sekali. Masa Rangga gak diakuin sama adik iparnya sendiri? Gue cuma mau tanya. Mas. Kok lu di mana ini? Nggak ada dia, Mas. Gini, kalau misalkan lu nggak tahu, di mereka udah menikah, coba kasih tau di mana keluarga. Di mana Eni? Bokap lu Di mana Eni? Atau bokap lu di mana? Orang tua di mana? Coba kasih tahu. Lu nggak bohong. Lu nggak mungkin. Kok lu jadi marah-marah sih lu? Gue nanya baik-baik. Lu nggak usah bohong. Nggak usah lu bohong di depan orang-orang semua. Mas, sabar dulu, Mas. Mas, sabar dulu, Mas. Woi! Gue cuma nanya, lu kenapa kabur? Lu iya. Nggak tahu. Lu jawab jujur ya. Di mana ini? Lo tanya temen lo siapa? Yoga tuh. Lo tanya tuh. Ya ngapain gue tanya temen gue? Tanya sama lu aja, Pak. Saksinya ini nikah. Itu tahu dia nikah.
Oke, kita tanya ke Yoga deh. Itu dia tadi ributin loh. Dia bilang nikah, saksi nikah. Gue sama Feli bingung di situ. Masa sih adik kandung istrinya sendiri bilang kalau Rangga ini nggak menikah sama kakaknya. Dia malah bilang coba kalau nggak percaya Mas Mbak tanya aja sama Yoga. Dia sebagai saksi nikah. Dan dia tahu loh berarti lo nikah terus dia bisanya bilang kalau lo tuh bukan suaminya. Ah, bener nih. Hah, kenapa, Jack? Potongannya siapa? Yang Temennya mana? siapa, Yang Jack? error tadi maksudnya. Hah? Oh, lo udah dapat. Yaudah langsung sana, ayo tempat tongkrongannya si Putra kan? Iya? Yuk langsung. Bang, itu orang yang berantem. Tuh. Lu orangnya kan kemana? Putar. Mana sini? Mana sini mana? Ah, bang sini. Bang sini. Bang sini. Nggak ngomong aja susah banget. Ya udah. Gimana Putra? Ayo kameramen. Ayo kameramen. Kemana dia pergi ya? Gue sempat penasaran sama Feli, apa yang diomongin sama Eka. Akhirnya kita menuju ke tempatnya Yoga.